Yunus alaihi salam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Apa yang terjadi? Satu kampung tidak ada percaya. Satu kampung tidak ada percaya Yunus. Akhirnya Yunus alaihissalam berkata, tenang asing harapan ini. Sudah mi, dia tinggalkan arena dakwanya. Dia pergi ke satu tempat. Akhirnya apa? Dia nyebrang. Dia tinggalkan kampungnya. Begitu dia tinggalkan kampungnya, dia ketemu perahu. Naiklah dia di atas perahu. Begitu naik di atas perahu perjalanan, tiba-tiba di tengah laut goyang kapal. Goyang kapal. Kaptennya berkata, overload. Tahu jaki overload? Tahu overload? Kelebihan penumpang. Wah, ini harus ada yang dibuang. Bagaimana caranya? Gocangi. Undi. Kalau ibu-ibu kan, tahu ke ibu-ibu kalau mengarisan kita, kan digocang itu. Sama tong ini. Tulis semua namamu di dalam. Penumpang seluruh penumpang dalam perahu tulis nama. Gocangi. Siapa keluar namanya kita buang. Gocang. Begitu dibuka. Siapa nama keluar? Yunus alaihi salam. Nabi Yunus terjadi kecurangan. Pilkada ulang. Kalau kita di Indonesia tuh. Ada curang ini. Gocang ulangi. Digocang lagi. Gocang lagi 2 kali. Keluar. Yunus lagi. Ulang lagi. Gocang lagi. Yunus lagi. Sampai 3 kali. Selalu namanya Yunus alaihissalam. Terpaksa kapten berkata, Kipa mau porang ngakatte. Maafkan kami Yunus. Kamu yang harus kami buang. Yunus alaihissalam kemudian lompat turun ke laut. Buang diri. Begitu dia buang diri, diterkam oleh ikan. Ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan hiu. Ada yang mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah apa nama ikannya. Yang penting ikan besar. Masuk dalam perut ikan. Berbeda lagi pendapat ulama dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 7 hari. Ada yang mengatakan 14 hari. Ada yang mengatakan 30 hari. Tidak jadi masalah berapa hari. Yang penting lama. Kira-kira ada di sini pernah masuk perut ikan? Ada? Kalau saya ikan masuk perutku. Tidak masuk akal, Pak. Mana bisa manusia bisa hidup dalam perut ikan? Masuk Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam tidak pernah berkata, Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya Allah, tolong saya. Keluarkan saya dari perut ikan ini. Tidak. Yunus alaihissalam hanya membaca sebuah istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dia ulang-ulang terus Yunus alaihissalam. Dia ulang-ulang terus. Akhirnya apa? Ikan batu. More bale. Batu cak keluar. Selamat Yunus alaihissalam. Tidak masuk akal. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Contoh lagi. Supaya yakin kini banyak kejadian tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau pasti terjadi. Masuk akal tidak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak ton cewek mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya beleng-beleng. Ya kan? Kisah berikutnya yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Marah Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy marah. Apa ini Muhammad? Dia perintah kita, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, tidak dilihat lagi. Tuhan kita sekarang saja 4, nah setengah mati kita urus dunia. Apalagi kalau cuma 1, tidak dilihat lagi. Tuhan apa ini dia bawa Muhammad? Akhirnya rapatlah Abu Jahal dipimpin oleh Abu Lahab dan teman-temannya. Saudara-saudara sekalian, kita apai ini Muhammad? Makin menjadi-jadi, makin kita tekan, makin banyak pengikutnya. Saudara-saudara sekalian, diapai? Dari belakang ada yang usul. Saudara pimpinan rapat, bagaimana kalau Muhammad kita sogok perempuan? Nah bilang yang lain, tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah. Ada pejabat begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kan Allah kasih kita nikmat, pilih sendiri ke pemimpinmu. Dah, beda zamannya Pak Harto dulu, kita tidak tahu siapa tume, tiba-tiba saja jadi bupati, tiba-tiba saja gubernur, tiba-tiba dulu tidak ada. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Sekarang rasa kau sekarang, si mau kau. Jangan ketawa, serius orang ini. Makanya 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Lu rasa nih sekarang toh. Jangan hanya karena dibawakan kau sarung, dibawakan kau 3, 5 bilangang, malah nak tulis siap menerima serangan fajar. Fred, jangan. Kamu larang pejabatmu korupsi, kamu larang bupati, wali kota, gubernur korupsi, tapi biaya pilkada mahal. Kenapa mahal? Karena kalian mau disogok. Coba kalau tidak ada mau disogok, bahkan kalian shooting itu orang kalau ada tim sukses bawa uang, kau lapor sama Panwas, lapor sama polisi, tidak ditindaklanjuti urusanmu sudah selesai, mereka yang tanggung nanti di akhirat. Tapi kalau bapak salah pilih, begini nih, diusir urus hutan, malah menghabisi hutan, diusir ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus rakyat, pajak tidak mau berhenti naik. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Tidak radikal ini bos, ini karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nenek nupata. Nah, apa tadi itu? Nah, saudara-saudara sekalian, itu Nabi Muhammad rapat, lalu berkata lagi dari sudut kiri, kalau begitu kita kasih dia harta. Kumpul uang paling banyak, bawakan kepada Muhammad. Apa Nabi bilang? Tidak mempan. Muhammad tidak mempan sogok. Kalau begitu diapai? Begini, kita bunuh saja rame-rame. Muhammad kan ada sukunya, dia punya keluarga. Kalau dia dibunuh, marah dia punya keluarga. Dia bilang diborongi. Kan di Makkah waktu itu ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Auf, ada beberapa suku lah kira-kira kalau di sini. Di Makassar ini ada Mandar, ada Jawa, ada apa itu? Makassar, Bugis. Anggap Muhammad orang misalnya Makassar. Dia bilang borongi semua suku yang ada di Makassar. Borongi. Supaya apa? Kalau marah orang Makassar, lawan dan kawan-kawan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Akhirnya rapat memutuskan Muhammad besok malam dibunuh. Dengan catatan jangan sampai berita ini, hasil rapat ini bocor. Siapa yang bocorkan kita penggal hidup-hidup. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Ternyata peserta rapat ada satu sotak. Begini cerita sama istrinya. Nah bilang, ibu,
besok malam mau dibunuh Muhammad. Tapi jangan kau cerita-cerita memang ya kau, jaga kau. Nu cerita-cerita